Shalom, selamat pagi ibu dan teman-teman saya. Pada kesempatan ini saya atas nama Hendrikus Nangadango Galuh dengan NIM 2123814009, jurusan Tanaman Pangan dan Hortikultura, Program Studi Teknologi Rekayasa Pangan. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya, yaitu pada materi Manajemen Industri Mutu Pangan. Oke, baik teman-teman, saya akan mempresentasikan hasil kerja saya, Manajemen Mutu Industri Pangan. Pengertian mutu suatu produk merupakan salah satu faktor penting dalam meningkatkan daya saing produk. Selain biaya produksi dan ketepatan waktu produksi, para pakar telah mencoba mendefinisikan mutu Suwardi 2004 sebagai berikut. 1. Menurut Juran, mutu adalah kecocokan penggunaan produk fitness force untuk memenuhi kebutuhan dan kepuasan pelanggan. Yang kedua, menurut Crosby, mutu adalah conformance to requirement, yaitu sesuai dengan apa yang diisyaratkan atau yang distandarkan. Ketiga, menurut Deming, mutu adalah kesesuaian dengan kebutuhan pasar. Keempat, menurut Feigenbaum, mutu adalah kepuasan pelanggan sepenuhnya, full customer satisfaction. Kelima, menurut Garvin, mutu adalah suatu kondisi dinamis yang berhubungan dengan produk, manusia atau tenaga kerja, proses dan tugas, serta lingkungan yang memenuhi atau melebihi harapan pelanggan atau konsumen. Perkembangan mutu. Dari dulu sampai sekarang, pandangan organisasi terhadap mutu produk telah mengalami evolusi. Secara rinci, konsep mutu dibagi atas 5 tahap sebagai berikut. 1. Inspeksi. 2. Pengendalian mutu. 3. Jaminan mutu. 4. Manajemen mutu. Kelima, manajemen mutu terpadu. Sistem manajemen mutu. Terdapat beberapa klausul yang membahas mengenai definisi mutu yang diterima secara universal, dan dari definisi yang telah ada dapat dilihat beberapa persamaan di antaranya adalah: 1. Mutu meliputi usaha memenuhi atau melebihi harapan pelanggan. 2. Mutu mencakup produk, jasa manusia, proses dan lingkungan. 3. Mutu merupakan kondisi yang selalu berubah. Pengenalan ISO 9001-2008. Untuk lebih mengenal dan memahami tentang ISO 9001-2008 berikut ini. Dijabarkan pengertian, tujuan, manfaat, dan proses mendapatkan sertifikat ISO 9001-2008 bagi kontraktor. Pengertian ISO 9001-2008. ISO atau The International Organization for Standardization adalah badan standar dunia yang dibentuk untuk meningkatkan perdagangan internasional yang berkaitan dengan perubahan bahan dan jasa. ISO merupakan organisasi internasional khusus dalam hal standarisasi. Saat ini ISO adalah sebuah organisasi internasional yang terdiri dari 130 negara yang berkedudukan di Jenewa, Swiss. Organisasi internasional itu terdiri dari lembaga standar nasional, meliputi anggota masyarakat ekonomi Eropa, Asosiasi Perdagangan Bebas Eropa, Amerika Serikat, Jepang, Cina, Singapura, dan lain-lain. Penjelasan mengenai sistem manajemen mutu ISO 9001-2008 dapat dilihat pada diagram di bawah ini. Uraian dari skema di atas. Pelanggan A. Pelanggan. B. Tanggung jawab manajemen. C. Manajemen sumber daya. D. Realisasi produk. E. Pengukuran analisa dan perbaikan.
Manfaat penerapan ISO 9001-2008. Manfaat dari penerapan ISO 9001-2008 telah diperoleh banyak perusahaan. Beberapa manfaat adalah sebagai berikut. Gaspers 2001 meningkatkan kepercayaan dan kepuasan pelanggan melalui jaminan mutu yang terorganisasi dan sistematik. Proses dokumentasi dalam ISO 9001-2008 menunjukkan bahwa kebijakan, prosedur, dan instruksi yang berkaitan dengan mutu telah direncanakan dengan baik. Proses untuk mendapatkan ISO 9001-2008 bagi kontraktor. Kontraktor yang ingin mendapatkan sertifikat ISO 9001-2008 dapat mengikuti langkah-langkah secara garis besar sebagai berikut. Gaspers 2001. 1. Adanya komitmen dari pimpinan puncak. 2. Membentuk komite pengarah atau koordinator ISOK. 3. Mempelajari persyaratan standar dari sistem manajemen mutu ISO 9001-2008. Keempat, mengimplementasikan sistem manajemen mutu ISO 9001-2008. Kelima, auditi sistem manajemen mutu perusahaan secara internal. Keenam, memilih registrasi. Ketujuh, registrasi. Kendala dalam penerapan ISO 9001-2008. Inti dari penerapan ISO 9001 adalah perbaikan yang berkesinambungan, continuous improvement, sehingga dalam penerapannya setiap organisasi dituntut untuk melakukan perbaikan-perbaikan di semua lini secara bertahap sesuai dengan konsep PDCA, Plan, Do, Check, Action. Klausul ISO 9001-2008. ISO 9001-2008 terdiri dan 8 klausul sebagai berikut. 1. Klausul 1, ruang lingkup klausul. 2. Referensi normatif. Ketiga, istilah dan definisi. Keempat, sistem manajemen mutu. Kelima, tanggung jawab manajemen. Keenam, manajemen sumber daya. 7. Realisasi produk. 8. Pengukuran, analisis, dan peningkatan. Metode analisis. Analisis statistik deskriptif adalah metode yang berkaitan dengan pengumpulan dan penyajian suatu gugus data sehingga memberikan informasi. Yang berguna analisis statistik deskriptif adalah memberikan informasi mengenai data yang dipunyai dan sama sekali tidak menarik inferensia atau kesimpulan apapun tentang gugus induknya yang lebih besar atau Walpole 1993. Terima kasih. Mungkin itu saja materi saya. Sampai jumpa.